فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله, kita masuk pada perkara yang kedua dari kajian kita Bainal Maghribi wal Isya antara kita di tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Tamimi rahimahullah wa mujaddid sunnah wa agama di abad ke-11 Hijriah. Pada pertemuan pertama dari buku ini telah kita baca muqaddimah pembuka dari kitab tauhid yang dibawakan oleh kita. Beriman pertama ini 5 ayat serta 1 hadis. Agar kita kaji bahwasanya dari kita dalil-dalil yang dibawakan adalah rintisan dalil dengan tarkib yang indah, dengan susunan yang begitu baik. Paling pertama adalah bahwa tauhid merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Kemudian pada disusun dalam ayat yang kedua, bahwa tidak Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kitab-kitab kecuali dengan tujuan utama mendakwakan tauhid, menerapkan tauhid. Pada urutan ayat yang ketiga boleh berikan pelajaran kepada kita bahwa perkara tauhid maka Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya. Disusul dengan ayat yang keempat serta kelima menceritakan tentang hak. Ada sebutkan secara berurutan ada 10 hak asasi. Namun yang 10 hak tersebut paling pertama dan utama adalah akan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Pada urutan ayat yang kelima boleh mengajarkan kepada kita bahwa tauhid didakwahi, tauhid disebarkan, tauhid diajarkan, dikarenakan boleh tutup dengan dalil yang keempat berupa hadis, dikarenakan tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Barakallahu fikum jami'an, kita akan masuk pada masail yang dipetik dari 5 ayat dan 1 hadis dalam bab pertama pada kitab tauhid ini. Pada bab pertama ini boleh bawakan sebanyak 24 masail. Kita akan baca satu persatu. Jadi bermaksud dengan masail adalah semacam kesimpulan atau rangkuman dari dalil-dalil yang beliau bawakan di bawah bab ini. Katakan penulis semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi masail, di dalamnya terdapat beberapa poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang paling pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins.
hikmah tentang penciptaan jin serta manusia. Dari surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56 setelah kita baca, Allah menerangkan dengan konteks kalimat Ifidul Hasr bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia pada pada pelajaran pertama, hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Jadi kehadiran kita di permukaan bumi sebagai salah satu komunitas yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyat, jin dan manusia, kita jadi tergolongan manusia. Tujuan utama kita berada di permukaan bumi adalah untuk beribadah. Jadikanlah hidup kita, barakallahu fikum, tak lepas dari makna ibadah. Keluar dari rumah tujuannya ibadah, kembali pulang masuk ke rumah ibadah. Satu kata yang terucap dari lisan kita, satu perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, jangan pernah lupa unsur ibadah. Karena dengan tujuan ini kita diciptakan. Ketika memberi serta menerima, niatkan ibadah. Ketika melangkahkan satu kaki ke tempat tujuan kita, niatkan juga untuk ibadah dan seterusnya. Bahkan hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh hidup dan mati beliau hendaknya diserahkan hanya kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwasanya sesungguhnya salatku, sembelihanku, bahkan hidup serta matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Rabb alam semesta. Kalau kita mengetahui tentang hikmah di balik penciptaannya kita tahu ke arah mana kita melangkah, ke arah mana kita menuju. Orang di luar sana yang tidak tahu tentang tujuan hidup dia, nggak tahu apa cita-cita dia. Paling polnya cita-cita dia hanya setinggi langit, saya maksudnya hanya setinggi awan. Cita-cita paling tinggi dari orang yang tidak mengetahui tentang tujuan hidup dia. Barakallahu fikum, ketika kita menengok ke dunia luar sana, kita bandingkan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang tidak beribadah jumlahnya lebih banyak. Dalam banyak ayat serta banyak hadis Nabi SAW mengungkapkan akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan orang beriman kepada Allah melainkan mereka melakukan kesyirikan. Artinya sangat sedikit orang yang beriman dan dengan keimanan tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka adalah melakukan kesyirikan. Sangat sedikit yang beribadah, sangat sedikit yang tauhid, sangat sedikit yang tahu tujuan utama hidup dia. Bunyi ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Seandainya kau mentaati mayoritas penduduk dunia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Karena kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang tujuan dan hikmah di balik penciptaan mereka. Ini yang sulit, barakallahu fikum, hendaknya kita selalu menempatkan hati kita untuk meniatkan setiap perkataan serta perbuatan kita jangan lepas dari unsur ibadah. Berucap, ucapan tersebut hendaknya adalah ibadah.
berbuat hendaknya perbuatan tersebut adalah ibadah. Memberi dan menerima hendaknya memberi dan menerima juga ada unsur ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada sebagian orang memberi untuk dipuji, sebagian orang memberi untuk juga dibalas, diberi. Kalau kita mengatakan tentang satu tujuan ini, barakallahu fikum, tujuan yang lain hanyalah penunjang, bukan utama. Kita makan serta kita minum, kita butuh makan dan minum. Manusia butuh makan dan minum. Tapi makan dan minum bukanlah utama, tapi apa? Penunjang agar kita bisa beribadah. Setiap orang butuh mengais rezeki. Jangankan kita manusia, binatang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, tabdu khimasa wa taruhu bitana." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang pemberi rezeki. Dia keluar dari sangkarnya, dari kandangnya dalam keadaan perut kosong, dia kembali dalam keadaan perut terisi. Nah, kita butuh makan dan butuh minum. Tapi barakallahu fikum, perhatikan. Kita butuh mengais rezeki, tapi barakallahu fikum, perhatikan bahwasanya itulah hanyalah penunjang, yang diinginkan yang utama. Tersibukkan mencari maisha, akhirnya lupa beribadah, tujuan utamanya. Tersibukkan mencari makan dan minum, akhirnya lupa tujuan utamanya beribadah. Apa gunanya hidup sia-sia? Memang betul butuh rezeki, memang betul butuh maisha, memang betul butuh makan dan minum, tapi bukan utama, hanya penunjang. Kalau kita mampu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebagai tabungan kita, tabungan keluarga kita, hendaknya kita pun mampu untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai modal utama kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya semangat mencari rezeki, tapi ketika dituntut untuk beribadah, orang paling pertama mundur ke belakang. Jangan pernah menomorduakan ibadah ketika tuntunan, atau ketika tuntunan rezeki di hadapan mata kita. Rezeki silakan cari rezeki, namun ibadah tetap diutamakan. Dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan untuk salat Jumat, dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggalkan perniagaan. Perniagaan urusan kita pribadi. Salat Jumat urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah anjurkan ketika terbentur antara kepentingan pribadi kita dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, tentang tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya materi yang kedua, pelajaran yang kita bisa petik yang kedua adalah masih pada ayat yang pertama, masih pada ayat surat Ad-Dariyat. Anna ibadah hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Yang beliau pertama Subhanahu wa taala, makhlukul jin wal insa yang dulu tidak laku menciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku. Apa maksudnya ibadah ini? Anna ibadah hiya tauhid, bahwasanya ibadah adalah tauhid. Ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Dikarenakan permusuhan terjadi padanya.
ibadah. Dari sini kita perlu ketahui dulu tentang landasan pembagian tauhid menjadi 3. Yang tadi kita singgung di awal pembahasan. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang bila kata Rabbun, yang mana Rabb artinya adalah al-Khaliq, ar-Raziq, al-Mudabbir. Makna kedua adalah Ma'bud. Makna Rabb adalah Sang Pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Makna yang kedua dari Rabb adalah marbubun, ma'budun yang diibadahi. Artinya kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, kita mentauhidkan Allah dalam penciptaannya, memberi rezeki serta mengatur alam semesta. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam 3 hal ini. Sederhananya bagaimana tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan dan pekerjaan Allah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal perbuatannya yang khusus baginya. Kemudian tauhid jenis yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Diambil dari kata ilah, maknanya isi maf'ul ma'luh, yang diibadahi. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Sederhana adalah tauhid pekerjaan hamba berupa ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Artinya tauhid uluhiyah sederhana adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan satu Allah, satu-satunya tujuan, satu-satunya maksud, satu-satunya visi dan misi. Kita beribadah kepadanya. Mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Kalau masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti tidak tauhid. Tauhid jenis yang ketiga, tauhid asma wa sifat, masih akan datang juga beberapa bab terakhir dari buku ini. Kemudian kita kembali ke poin yang kedua yang beliau ingin berikan kita pelajaran padanya, bahwasanya tauhid adalah inti daripada ibadah. Makna ibadah adalah tauhid, terkhususnya uluhiyah. Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tetap diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka mengesahkan Allah dalam rububiyah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, seandainya kau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka niscaya akan menjawab Allah. Orang musyrik mengatakan Allah yang mencipta. Orang musyrik mengatakan Allah yang memberi rezeki. Orang musyrik mengatakan Allah yang mengatur alam semesta. Orang di luar sana pun ketika kita tanya demikian. Kuburiyun ketika kita tanya demikian, kalau kita Allah. Namun ketika mereka dihadapkan pada tauhid uluhiyah, mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Jadi mereka belum beribadah hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik tidak beribadah kepada Allah meskipun meyakini Allah pencipta. Maksud dari poin ini barakallahu fikum bahwasanya engkau akan dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala sejati ketika engkau merealisasikan tauhid uluhiyah, bukan cuma sekedar tauhid na'am rububiyah. Orang Nasrani ketika ditanya, mereka mengatakan Allah. Orang Yahudi ketika mereka ditanya, siapa menciptakan Allah? Namun ketika mereka disudutkan dengan tauhid uluhiyah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Seseorang tidak dianggap, ini deh poin penting di sini yang kita ingin garis bawahi, bahwasanya seseorang dikatakan telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia merealisasikan tauhid apa? Uluhiyah, tauhid ibadah. Kalau tidak. Begitu banyak pihak yang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah tapi tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Padahal dia adalah orang-orang mungkin paling kafir di permukaan bumi. Seperti iblis alaihi la'natullah, dia meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Terbukti dari perkataan dia ketika dia dia berjanji dalam Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Iblis alaihi laknatullah memanggil Allah dengan lafaz Rabb, wahai Rabbku. Iblis. Nah, makhluk yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui Allah dari sisi rububiyah, tapi tidak masuk dalam tauhid uluhiyah. Makanya dia kafir. Illa iblis kana minal jinni fasaq. Nah, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Pentingnya tauhid uluhiyah, barakallahu fikum, makanya kita sengaja mengkaji buku-buku semacam ini, bahwasanya hanya meyakini Allah sang pencipta, hanya meyakini Allah pemberi, hanya meyakini Allah sang pengatur alam semesta, tapi tidak mentunggalkan Allah dalam beribadah, tidak dianggap telah mentauhidkannya, tidak dianggap beribadah kepadanya. Nabi SAW masih memerangi orang-orang musyrik padahal mereka meyakini Allah sang pencipta. Nabi SAW yang memerangi orang-orang Yahudi padahal mereka meyakini juga Allah sang pencipta. As-salisah, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Pelajaran yang sudah kita petik dari rentetan dalil-dalil di depan pada urutan ketiga. Masih lanjutan dari yang di atas. Annama lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Beliau tegaskan lagi. Beliau tekankan lagi. Bahwa barang siapa yang tidak mendatangkannya, tidak mendatangkan tauhid uluhiyah dan seterusnya, dianggap tidak beribadah kepada Allah. Dianggap tidak beribadah. Nah, pentingnya tauhid, makanya boleh berikan judul buku ini adalah Kitab Tauhid. Tujuan utama manusia diciptakan, tujuan utama Rasul diutus, tujuan utama kitab-kitab diturunkan. Tauhid. Kata Allah di sini bahwasanya barang siapa yang tidak mendatangkan tauhid berarti dia tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap beribadah. Fa fihi ma'na qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, beliau ingin fokuskan kita pada satu materi. Perhatikan. Ketika kita bacakan tadi di depan ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik di zaman tersebut. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Beberapa pertanyaan yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada orang musyrik, siapakah yang bisa mendatangkan rezeki kepada kalian? Niscaya mereka menjawab Allah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur perbintangan, matahari dan bulan? Niscaya mereka pun mengatakan Allah. Tapi perhatikan, wala antum abiduna ma'abud. Apa yang kalian sembah beda dengan apa yang kami sembah. Meskipun sama-sama mengatakan apa? Allah. Karena kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan tauhid uluhiyah. Terbukti bahwasanya ketika mereka mengatakan Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, ternyata mereka masih sujud kepada berhala, mengharap kepada berhala, meminta kepada berhala, takut akan bencana dari berhala. Ini latar perbedaannya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, apa yang kita sembah beda dengan apa yang kalian sembah. Tidak sama. Meskipun sama-sama mengatakan Allah. Ketika orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah yang mereka sembah, orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Allah yang mereka sembah, orang musyrik juga mengatakan bahwasanya Allah yang mereka sembah. Tapi ternyata beda kesembahan kita dengan kesembahan mereka. Karena kenapa di sini terletak perbedaannya? Apa? Tauhid mereka nggak ada, tauhid uluhiyahnya nggak ada. Meskipun mereka meyakini tauhid rububiyah. Ketiga
masail ini diambil dari ayat yang pertama. Ketika masail yang baru kita baca, terus kita terangkan, diambil dari ayat pertama surat Az-Zariyat. Kita pindah ke poin yang berikutnya. Masail yang keempat. Di Bukhari buku yang beliau bawakan kepada kita di sini, barakallahu fikum, setelah menyebutkan rinci-rinci ayat-ayat, kemudian beliau simpulkan semacam perangkuman dari ayat-ayat di depan. Ini inti dari poin-poin dari ayat. Ar-Rabi ayat keempat, pelajaran yang kita petik pada ayat yang kedua dari surat An-Nahl. Al-hikmatu fi irsalir rusul, sama dengan hikmah dalam menciptakan manusia. Nah, hikmah diutusnya para rasul. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Tak lain dan tak bukan kecuali adalah tauhid, mengajarkan tauhid. Nah, terbukti dari ayat surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha." Tidaklah kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Jadi para rasul tanpa berselisih di antara mereka, dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir penutup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berselisih dalam satu usul ini. Apa itu yang mereka dakwakan adalah tauhid. Nabi itu mendakwakan, "Ya qaum ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Nabi Hud juga mengatakan, "Ya qaum ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Nabi Shu'aib mendakwakan, "Ya qaum ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun," dan seterusnya. Seluruh nabi mendakwakan hal ini. Ini merupakan usul yang tidak ada perselisihan antara para nabi dan rasul. Apa itu tauhid? Meskipun mereka berbeda dalam hal syariat, meskipun mereka berbeda dalam hal metode hidup, namun dalam usul yang sama, yakni tauhid. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin sebagian orang menisbahkan dia adalah umatnya Nabi Isa yang mentuhankan Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah menganjurkan dia untuk beribadah, untuk diibadahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menanyakan akan hal tersebut kepada Nabi Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau perintahkan kepada umat manusia untuk menjadikan aku serta ibuku sesembahan selain Allah?" Apa yang dijawab oleh Nabi Isa? "Qala subhanak." Dia menjawab, "Maha suci Engkau, wahai Rabb. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Aku tidak pantas untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada wewenang akan aku, akan hal tersebut. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Seandainya aku mengatakannya, wahai Rabb, saya engkau telah mengetahuinya, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Jadi tidak pernah Nabi Isa alaihissalam, nah, sekalipun sama sekali meminta kepada umatnya untuk menyembah dia. Para nabi dan rasul sepakat dalam satu usul dakwah mereka ini, yakni tauhid. Nabi Musa alaihissalam mendakwakan tauhid, Nabi Adam alaihissalam mendakwakan tauhid, Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid, dan seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali mereka mendakwakan tauhid. Bahkan inilah hikmahnya. Hikmah para rasul diutus adalah untuk mengajar tauhid. Jadi ketika ada sebagian kaum, sebagian umat yang mengatakan bahwasanya Nabi ini memerintahkan aku untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, nah, dia berdusta akan nama para nabi tersebut. Al-khamisah, yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin, bahwasanya risalah dari Allah Subhanahu wa taala global, mencakup seluruh umat. Tak satu kaum pun kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Dan ini kita imani, ini kita yakini,
Nah, ini kita imani, ini kita yakini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hujahnya kepada seluruh umat manusia dahulu, sekarang, dan bahkan yang akan datang. Jadi tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala esok kelak di hari kiamat bahwasanya belum sampai kepada kami para rasul. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidak mungkin kami menyiksa seseorang kecuali kami telah sampaikan kepada dia seorang pemberi peringatan, baik itu rasul ataupun pengikut para rasul. Ini hal yang merupakan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang datang ke hadapan hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian disiksa, dimasukkan ke dalam neraka padahal belum sampai kepada dia para pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menutup kemungkinan tersebut. Bagaimana dengan sebagian orang yang kita ketahui bahwasanya mereka tinggal di pedalaman, di pelosok, di hutan-hutan. Bagaimana dengan fitnah? Bagaimana dengan pada hak mereka? Apakah tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sebagian orang yang dibelakang dengan orang rimba, orang hutan, Allahu a'lam dengan mereka. Yang jelas kita yakini dan percaya bahwasanya Allah tidak mungkin menyiksa seseorang di dalam neraka kecuali Allah setelah sampaikan kepada dia hujahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Nah, setelah Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab, tidak ada lagi alasan bagi seorang pun ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, belum sampai kepadaku para pemberi peringatan, kenapa Engkau menyiksa aku?" Dikecualikan barakallahu fikum pada beberapa pihak yang datang kumpulan-kumpulan hadis padanya. Atau dalam hadisnya Aswad. Ketika dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu atau dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau Thariqatul Hijratain. Hadis dari pihak yang terkumpul dalam pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan mereka bahwasanya ujian mereka bukan di kehidupan dunia tapi ujian mereka di kehidupan akhirat. Di antaranya adalah paling pertama ahlul fatrah. Ahlul fatrah artinya adalah orang yang hidup setelah selesai zaman kenabian yang pertama, belum datang nabi yang berikutnya. Dia hidup di antara zaman dua nabi, tidak mendapati nabi yang sebelumnya. Dia meninggal belum datang nabi yang berikutnya. Ahlul fatrah. Kemudian yang kedua adalah orang pikun, datang kepada dia para pemberi peringatan dalam keadaan dia sudah tidak memahami dikarenakan kepikunannya. Pikun, tidak bisa memahami yang Allah Subhanahu wa taala ayyuradu ila ardil umri likay la ya'lamu ba'da ilmin syai'an. Dan yang ketiga adalah orang gila. Ada kecil atau datang. Yang ketiga adalah orang gila. Kemudian yang berikutnya yang keempat, anak kecil yang meninggal belum balik. Pikun dan gila dijadikan jadi satu. Kemudian yang kelima, orang yang tuli. Ketemunya ini datang hadis bahwasanya ujian mereka adalah di kehidupan akhirat, bukan di kehidupan dunia. Selain daripada pihak-pihak yang tadi disebutkan, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada mereka hujahnya dan kita yakini akan hal tersebut. Sekali lagi apabila ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman, di hutan, Allahu a'lam dengan keadaan mereka. Tapi perlu kita mengatakan bahwasanya kalau Allah menyiksa mereka berarti Allah zalim kepada mereka, karena belum pernah sampai kepada mereka para pemberi peringatan. Kemudian berikutnya sadisah yang keenam. Ini masih berkaitan dengan ayat yang kedua dari surat An-Nahl.
Anna dinal anbiya wahidun, bahwasanya agama para nabi adalah satu dalam usul. Meskipun berbeda-beda syariat dan manhaj. Yang keenam, bahwasanya agama para nabi adalah satu, tidak berbeda-beda. Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku dia adalah agama Islam. Ketika Allah perintahkan kepada dia, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Rabb, berislamlah," dia menjawab, "Aku berislam kepada Rabbul Alamin." Demikian juga anak Nabi Ibrahim, atau anak cucu Nabi Ibrahim, Yaqub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yaqub pada anak keturunannya untuk tidak meninggal kecuali di atas agama Muslim. Pasti panggil dia merasa. Dia berdekatan anak-anak, mengganggu. Diam di majelis dia. Demikian juga Nabi yang datang di kalangan Bani Israel yang berhukum dengan Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu." Nah, nabi di kalangan Bani Israel yang berhukum dengan Taurat, beragama Islam. Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan agama Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam juga beragama Islam, pengakuan dari ratu pembesar kerajaan Saba. Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nah, dan sampai penutup para nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah beragama Islam. Keseluruhan nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang kita imani dan yakini bahwasanya agama mereka adalah satu agama Islam. Makanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya auladun li allad ummahatuna syatta wa dinuna wahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami segenap para nabi adalah anak Allah, artinya adalah satu bapak lain ibu. Ummahatuna syatta, ibu kami berbeda-beda, wa dinuna wahid, namun agama kita satu, yakni agama tauhid. Nah, seluruh nabi agama mereka adalah agama tauhid. Usul dakwah mereka adalah tauhid. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Masing-masing dari kalian diberikan syariat tersendiri dan manhaj yang tersendiri. Mungkin beda salatnya umat dahulu dengan umat yang sekarang. Mungkin beda cara berpuasa umat dahulu dengan umat yang sekarang. Manhaj dan syariat boleh berbeda, tapi yang namanya tauhid adalah satu. Karena dari sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah, poin yang ke-7 masih diambil dari ayat yang kedua. Nah, masih diambil dari ayat yang kedua. Ayat surat An-Nahl. Al-mas'alatul kabirah. Materi yang besar. Kita akan lewati nanti beberapa poin di sini. Masing-masing pada babnya. Terkadang sesuatu yang penting beliau istilahkan dengan seperti ini. Al-mas'alatul kabirah. Materi yang besar, penting untuk dikaji, makanya butuh untuk berkonsentrasi. Apa itu? Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Fa fihi ma'na qaulihi ta'ala, "Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Masalah yang besar yaitu bahwasanya Allah adalah bahwasanya beribadah kepada Allah tidak akan terlaksana kecuali mengingkari taghut. Akan datang nanti pada poin yang ke-8 tentang arti dari kata taghut. Kita akan kaji di sana.
Terdapat juga penguat dari perkataan Allah Subhanahu pada surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut, kemudian beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatil wuthqa. Al-urwatil wuthqa adalah la ilaha illallah, al-urwatil wuthqa adalah Al-Qur'an, al-urwatil wuthqa adalah agama Islam. Datang beberapa tafsir tentangnya dan tidak saling menyelisih, bahkan saling mendukung. Maka kalau kita tengok pada kalimat syahadat la ilaha illallah, yang para ulama salah mengatakan bahwasanya la ilaha illallah terdapat dua rukun di dalamnya, tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Rukun yang pertama mendukung rukun yang kedua dan kebalikannya. Rukun yang pertama adalah la ilaha, menafikan seluruh kesembahan tanpa terkecuali, tidak menyembah benda hidup, tidak menyembah benda mati, tidak menyembah yang di darat, laut, udara, tidak menyembah bebatuan, pepohonan, tidak menyembah makhluk yang hadir ataupun yang gaib, seluruhnya dinafikan seluruhnya. La ilaha, tidak ada sembahan. Kemudian pada rukun yang kedua, illallah, penetapan hanya satu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkumpul padanya penafian dan penetapan. Sama. Jadi apa yang beliau bawakan kepada kita tentang dakwah para nabi dan rasul, terkumpul padanya ani'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah, jauhilah taghut. Inilah makna la ilaha illallah. Terkumpul penetapan sembah Allah satu-satunya dan hindarkan dari penyembahan taghut. Terdapat makna yang sama pada la ilaha illallah dari dua rukun, penafian dan penetapan. Dari poin yang sama juga boleh bawakan landasan hukum dari surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut", barang siapa yang mengingkari taghut, ini penafian sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah satu-satunya, illallah, penetapan hanya Allah yang diimani, yang ditauhidkan, diibadahi, diimani. Jadi beliau singgung kepada kita pada poin yang ketujuh tentang permasalahan yang besar, bahwasanya illallah tidak akan terlaksana kecuali ada la ilaha. Dua-duanya saling mendukung. Tidak mungkin seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi masih takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, meminta dan mengharap kepada selain Allah. Tidak akan mungkin terjadi illallahnya. Tidak akan mungkin terjadi iman dengan Allah kecuali dengan kufur kepada taghut. Makanya taghut artinya adalah, kita masuk pada poin yang ke-8, as-samina, anna taghut ta'amur fi kulli ma ubida min dunillah. Pada poin yang ke-8 beliau ajarkan kepada kita tentang makna taghut. Apa arti taghut? Taghut adalah umum, mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini pengertian yang beliau bawakan. Namun yang lebih mencakup lagi adalah pengertian yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi. Makna taghut lebih syamil, kamil, menyeluruh, mengikat. Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi mengartikan tentang taghut adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Makna taghut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas dalam hal diibadahi, ditaati, serta diikuti. Itu lagi Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan pengertian tentang taghut lebih syamil, kamil, sempurna dan menyeluruh, mengikat. Adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas dalamnya dalam tiga hal ini, apa itu? Diibadahi, ditaati, dan diikuti. Kalau dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada poin yang ke-8, hanya dalam hal ibadah. Bahkan sesuatu yang tidak diibadahi mungkin tapi diikuti, bahkan juga dalam taghut. Orang tua kita yang kita ikuti, pemerintah yang kita ikuti, suami mungkin yang diikuti oleh istrinya, yang mereka anggap tidak beribadah, tapi ketika menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga adalah taghut. Tiga hal ini mencakup padanya. Taghut adalah diibadahi, diikuti, dan ditaati.
Jadi kembali ke poin yang disetujui tadi bahwasanya ibadah tidak akan terlaksana kecuali mengingkari tauhid seluruhnya. Tidak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak diikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti selainnya, tidak taat kepada selainnya, tidak beribadah kecuali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Barulah tauhid seseorang itu terrealisasi dengan murni. Nah, kalau menyembah Allah tapi ternyata ada pihak-pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala yang juga diikuti dalam hal menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, berarti tauhidnya cacat. Nah, tauhidnya cacat. Ketika mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang peraturan, ketetapan dari pemerintah yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti dengan tujuan menyelisihi Allah, tauhidnya cacat. Tauhidnya tidak beres. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan akan sesuatu kepada orang tuanya merintahkan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti, dia taati, tauhidnya cacat dan seterusnya. Ini maknanya perkara yang penting. Makanya boleh kita perhatikan, ini adalah perkara yang penting. Siapapun yang diibadahi, diikuti dan ditaati untuk menyelisihi dan Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan itu adalah tauhid yang menggugurkan, mencacatkan tauhid seseorang. Al-Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menggambarkan tentang tauhid, tentang mulus dan bisinya, barakallahu fikum, ibaratnya seperti sebuah kain yang putih bersih murni. Kemudian tercacati dengan satu noda kecil akan membuat pakaian putih tersebut tercoreng. Itulah tauhid. Tauhid seseorang akan tercoreng dengan dosa sekecil apapun. Nah, ibaratnya juga seperti air yang jernih di satu kolam, kemudian masuk pada sesuatu yang bisa mengkontaminasi kesuciannya berupa warna, bau dan rasa, akan mengotori air tersebut. Ibaratnya seperti air yang putih tersebut adalah tauhid. Tauhid akan terpengaruh, sangat terpengaruh dengan satu noda kecil. Subhanallah. Nah, kalau kita melihat tentang peribadatan tauhid, hakikatnya yang paling bersih dan paling murni mungkin hanya para nabi dan rasul, karena mereka lah yang paling merealisasikan tauhid. Makanya hanya dua orang dijuluki dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berdua yang paling memurnikan tauhid, disusul dengan ulil azmi yang lainnya serta para nabi yang lainnya. Kemudian umat-umat yang juga merealisasikan tauhid sama dengan para nabi mereka. Barakallahu fikum. Baik, ini yang seperti kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini dari 8 poin sekaligus. Dan kita masih dengan 2 ayat, setelah pada ayat yang ketiga. Di poin yang ke-9 kita akan ambil pada lain kesempatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Al-ilmu indallah, kita berdoa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.